Pengertian mikroskop cahaya monokuler. Mikroskop cahaya telah banyak ditemukan di laboratorium. Umumnya mikroskop cahaya memiliki kemampuan untuk melakukan perbesaran mulai dari 4 kali, 10 kali, 40 kali, hingga 1000 kali perbesaran. Dengan kemampuan perbesarannya tersebut, mikroskop cahaya bisa digunakan untuk melakukan pengamatan beragam objek seperti jaringan pada tumbuhan, hewan, bakteri, protozoa, dan objek mikroskop lainnya. Mikroskop monokuler adalah mikroskop yang mempunyai satu lensa okuler. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Lela Ciputi, NPM 1214201200022. Di saat ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian mikroskop cahaya monokuler beserta dengan fungsinya. Bagian pertama adalah lensa objektif. Fungsi lensa objektif pada mikroskop cahaya adalah untuk membentuk bayangan nyata dari suatu objek pengamatan. Jumlahnya ada 3 hingga 4, tergantung pada jenis mikroskopnya. Dan bagian yang kedua adalah lensa okuler, merupakan lensa yang terletak pada bagian atas mikroskop. Biasanya lensa okuler merupakan lensa yang paling dekat dengan mata observ atau pengamat. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler berjumlah 1, sehingga hanya bisa dilihat menggunakan sebelah mata saja. Nama saya Yohana Yan Aliar, NPM 121420120020015. Revolver merupakan bagian mikroskop cahaya yang menyangga lensa objektif. Fungsi revolver untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Semua, perkenalkan nama saya Mina Hefrinda Petriali dengan NPM 1214201200156. Di sini saya akan menjelaskan tentang meja sampel atau meja preparat. Bagian dari mikroskop ini berfungsi sebagai tempat peletakan objek pengamatan dengan dilengkapi dengan kapital atau penjepit agar preparat tidak bergeser. Terima kasih. Nama saya Nufarita Emaya Rengirit dengan NPM 121142012000251. Di sini saya akan menjelaskan tentang diafragma. Diafragma merupakan salah satu komponen di mikroskop yang terletak pada bagian bawah meja preparat. Fungsi dari diafragma ini ialah menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yacika Jetrin Belau dengan NPM 1214201200209. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondensor pada mikroskop cahaya monokuler. Tidak hanya terdapat diafragma untuk memfokuskan cahaya. Kondensor terletak tepat di bawah objek pengamatan, berfungsi mengumpulkan cahaya sebelum dipantulkan mengenai benda dan diatur banyaknya cahaya yang masuk oleh diafragma. Cahaya difokuskan penting karena cahaya yang mengenai benda teratur akan dipantulkan menyebar. Kondensor akan mengatur agar cahaya sedemikian rupa sehingga terpantul pada satu tempat. Perkenalkan, nama saya Widya Glaucia Rulesin, NPM 1214201200200. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mikroskop cahaya monokuler dan fungsinya. Bagian yang ketujuh yaitu cermin. Pada mikroskop monokuler, cermin berfungsi untuk menerima cahaya dari luar. Sumber cahaya yang diterima umumnya adalah cahaya matahari dan lampu yang berada di dalam ruangan. Cahaya yang diterima oleh cermin ini kemudian dipantulkan ke
kondensor untuk dikumpulkan dan difokuskan menerangi objek. Selain itu, cermin juga dipantulkan cahaya ke arah diafragma. Nama saya Hindariani Maria Putera Somar, MPM 121142012002 MPM. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur dari mikroskop, yaitu kaki penyangga. Kaki penyangga merupakan fitur tambahan pada mikroskop. Kaki penyangga ini tidak ditemukan pada mikroskop jadul. Fungsi dari kaki penyangga adalah untuk menyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Cara menggunakannya ialah dengan memutarnya hingga mikroskop mendapatkan posisi yang datar dan stabil. Nama saya Yohana Yan Aliar, NPM 121142012000215. Yang ke-9, lengan mikroskop. Lengan mikroskop juga merupakan salah satu bagian penting dari sebuah mikroskop. Fungsi lengan mikroskop juga memudahkan pengguna untuk memindahkan mikroskop satu ke tempat lain tanpa harus memegang lensa-lensa secara langsung. Perkenalkan, nama saya Angelia Christine Cakisina, NPM 1214201200018. 10 skala sampel atau skala preparat merupakan fitur tambahan pada meja preparat. Fungsi ini sebetulnya tidak selalu tersedia pada setiap mikroskop dan bersifat optimal. Pada kenyataannya, skala preparat ini digunakan untuk mempermudahkan penempatan sampel sebelum diamati. Makrometer dan mikrometer horizontal dan vertikal merupakan tuas putar yang tersedia pada mikroskop. Tuas ini biasanya memiliki fitur vertikal maupun horizontal. Fungsi dari makrometer dan mikrometer ini adalah untuk memfokuskan lensa pada objek yang diamati, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Makrometer bersifat besar dan mikrometer bersifat kecil. Bagian yang terakhir adalah tuas pengatur kecerahan, merupakan sebuah potensiometer yang dihubungkan ke bola lampu pada Microsoft. Yang memiliki fungsi dari tuas ini adalah untuk mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk mengamati objek. Tuas ini berhubungan dengan diafragma untuk memfokuskan cahaya pada objek yang diamati. Nah teman-teman, itu saja penjelasan mengenai bagian-bagian Microsoft cahaya monokuler dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.